Meski penghitungan suara belum final, sejumlah caleg sudah memastikan dirinya gagal melaju menjadi anggota dewan. Kegagalan ini dirasakan berlebihan hingga menimbulkan depresi. Di Makassar, Sulawesi Selatan misalnya, seorang calon legislatif dari Partai Demokrasi Kebangsaan, Rini Safitri, terpaksa dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Dadi. Dari hasil pemeriksaan dokter, ibu beranak satu tersebut cuma memiliki kadar hemoglobin 3. Diduga sang caleg mengalami depresi berat. Kondisi serupa juga menjangkiti seorang anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Adalah Kalim, sang anggota DPRD periode 2004-2009. Namun kali ini, Kalim gagal untuk duduk kembali di kursi dewan untuk kedua kalinya. Caleg dari PKB ini tersandung perolehan suaranya sesama caleg dari partai yang sama. Tak terima dengan hasil perolehan suara ini, Kalim menuding pemilu kali ini syarat dengan politik uang. Selain itu, ia meminta pemerintah memperpanjang masa jabatan DPRD periode 2004-2009 hingga waktu tidak ditentukan. Karena permintaan ini terasa aneh, Kalim diduga mengalami post power syndrome. Dari Makassar dan Sidoarjo, Tim Liputan Metro TV. Barang bukti nih apa itu? Beginilah kondisi hutan Sibiak yang memprihatinkan. Terlihat dari banyaknya tumpukan kayu gelondongan yang berserakan. Kondisi hutan tak lagi hijau. Hutan lindung yang seharusnya menjadi paru-paru dunia ini kondisinya semakin menyedihkan. Hutan Sibiak terletak di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kini hutan ini nyaris gundul akibat perambahan hutan liar. Jika kondisi ini terus berlangsung, 4 kabupaten yang berada di sekitarnya terancam terkena banjir bandang. 4 kabupaten itu adalah Kabupaten Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batubara, dan Asahan. Menurut warga, penebangan hutan liar ini sudah berlangsung sejak 3 bulan lalu. Ironisnya, saat sejumlah wartawan dan LSM peduli lingkungan menuju lokasi hutan, para petugas yang biasa melakukan penebangan sudah tidak berada di hutan ini. Padahal ratusan batang kayu gelondongan jenis meranti terlihat baru saja ditebang. Kini masyarakat sekitar kian resah akibat aktivitas penebangan liar yang tak pernah berhenti. Kami dari masyarakat, tolonglah penebangan ini jangan dilanjutkan lah. Kalau boleh dihentikan, terlebih kepada aparat polisi, tolonglah ditindaklanjuti supaya di stop. Ditangkap pelakunya ya? Nah, kalau boleh pelakunya pun ya diadililah, ditangkap. Warga sudah melaporkan aksi penebangan liar ini pada polisi setempat agar mereka dapat mengusut aksi perambahan hutan yang berkedok sudah memiliki izin pemanfaatan kayu tanah milik atau PKTM. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Metro TV. Selasa malam, lobi politik antara Partai Golkar dan Partai Demokrat intens dilakukan. Namun hingga akhir pertemuan, kedua partai tidak menemukan titik temu untuk menjalin koalisi dalam pemilu presiden mendatang. Menurut anggota Tim 9 Partai Demokrat, posisi kedua partai tidak bisa dipertemukan dalam masalah pengajuan nama cawapres. Partai Demokrat menginginkan Partai Golkar mengajukan sejumlah nama untuk dipilih oleh SBY, sementara Partai Golkar tetap mengusung satu nama, Yusuf Kala. Kondisi ini membuat partai berlambang pohon beringin tersebut berencana maju dengan koalisi sendiri dan mengusung capres dari Golkar. Jika langkah ini yang diambil Golkar, berarti akan ada kubu baru dalam Pilpres mendatang. Namun ini dengan catatan, Golkar tidak bergabung ke kubu PDI Perjuangan. Bila Golkar bergabung dengan kubu PDIP, kompetisi dalam pemilu presiden mendatang akan cukup ketat. Mengingat baik Partai Golkar maupun PDI Perjuangan merupakan partai papan atas dengan perolehan suara masing-masing berkisar 14 hingga 15%. Namun bila Golkar membuat poros sendiri, maka peta koalisi pada hari-hari mendatang masih akan bergerak dinamis. Sebab Partai Golkar masih harus mengumpulkan sejumlah partai papan tengah untuk memenuhi syarat pengajuan capres 20%. Dan kontestan pemilu presiden akan menjadi 3 kubu dengan tokoh masing-masing SBY, Megawati, dan JK.
SBY kemungkinan masih akan menggait calon wakil presiden dari sejumlah tokoh yang namanya saat ini telah beredar, yaitu Akbar Tanjung, Hatta Rajasa, atau dari kalangan profesional Sri Mulyani. Sementara Megawati sejauh ini masih diperkirakan akan berdampingan dengan Prabowo Subianto atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Lalu siapakah pendamping Yusuf Kala? Dari kalangan Partai Golkar sendiri, sejumlah nama yang selama ini disebut antara lain mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto serta Wiranto. Tim Liputan, Metro TV. But it's also will be connected by jam 12.04, jam 1 mulai lagi, jam 2 kurang. Lebih banyak ngomong soal dapil, nanyain dapilnya gimana, aman apa enggak. Ini berapa total? 2 jam. Jadi kita tidak membenarkan penyalahgunaan kekuasaan, apa-apa kita tidak membenarkan. Intinya itu, kita bekerja sesuai dengan undang-undang saja. Tapi 100 miliar itu sudah ada di paket ya Pak ya? Kenapa? 100 miliar itu sudah ada di paket dana stimulus yang dari BCW itu ya?